Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Jamaah pengajian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah, Tuhan kita yang maha besar, yang maha pemurah, maha pengasih lagi maha penyayang. Kembali malam ini dengan izin Allah kita dapat bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa selawat beriring salam keharibaan junjungan kita, panutan kita, orang yang paling sangat kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang salihin hingga hari kemudian. Malaikat dia memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah membantah perintah Allah. Malaikat itu melaksanakan semua apa yang diperintahkan. Dan malaikat itu juga mendoakan orang yang beriman. Siapa yang didoakan malaikat itu? Orang yang sholat berjamaah di saf paling depan. Ini paling depan. Jadi kata Rasulullah, kalau seandainya umatku ini tahu pahala sholat jamaah di saf paling depan, mereka mengundi pun mau. Maka kita kalau bisa jangan sampai saf depan itu masih kosong. Karena ini pahalanya besar. Yang kedua, orang yang didoakan malaikat itu orang yang menyambung saf. Kalau safnya kosong tuh langsung masuk. Enggak perlu diajak-ajak lagi, karena kita udah paham. Udah ngerti kita praktekkan. Tutup saf yang kosong. Karena saf itu kalau ada masih bisa dimasuki, setan di situ mengganggu kita. Setan itu di mana aja ada, apalagi di masjid. Setan itu bukan ganggu di luar aja, awak sholat pun diganggu. Maka Rasulullah mengingatkan jangan sampai ada celah masuk setan ketika kita sholat. Yang kedua yang ketiga yang doakan malaikat tuh orang yang menunggu sholat jam maghrib sampai isya nggak pulang, itu didoakan oleh malaikat. Yang keempat yang didoakan malaikat adalah orang yang serentak aminnya dengan imam dan makmum. Maka kita jangan nggak sabar dulu imam. Sama dia, yang serentak itu amin, yang lain nggak boleh serentak. Sujud nggak boleh serentak. Kalau serentak itu Pak,
makruh dia. Nggak boleh. Ndului haram hukumnya. Nggak boleh, ada aturan. Salat jamaah ini ada aturan. Karena imam itu artinya pemimpin, makmum artinya yang dipimpin. Ikutlah orang yang dipimpin dengan yang pemimpin. Siapa lagi yang didoakan malaikat itu adalah orang-orang yang tidur ketika berwudu. Dia tidur berwudu, itu didoakan malaikat. Orang yang sedekah waktu subuh, itu didoakan malaikat. Orang yang mengunjungi saudaranya sakit, itu doakan malaikat. 70.000 malaikat doakan. Dan kita beruntung, kita duduk di majelis pengajian ini majelis mulia, majelis terhormat. Jadi kita ini orang-orang yang terhormat. Dan malaikat ini kumpul sama kita ini sekarang. Jadi majelis pengajian ini majelis mulia, majelis terhormat ini Pak. Dan kita orang-orang yang dimuliakan Allah, orang-orang yang dihormati. Oleh karena itu para jamaah, motivasi diri kita untuk rajin menuntut ilmu. Para jamaah yang dicintai Allah, tema kita malam ini adalah bekerja itu mulia dalam Islam. Islam memerintahkan agar kita umatnya rajin bekerja dan berusaha. Bekerja mencari nafkah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mencari rezeki yang halal, mencari karunia Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qudiyatis shalah, apabila telah ditunaikan salat, sudah dikerjakan salat, sudah dilaksanakan salat, fantasiru fil ar, maka bertebaranlah kamu di muka bumi Allah. Ayo bergerak, kerja, usaha yang kita masih diberikan kekuatan, kesehatan. Kenapa kita suruh bertebaran di muka bumi ini? Wabtaghu min fadlillah. Perintah itu. Apa kata Allah? Dan carilah karunia Allah. Cari rezeki Allah. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu itu beruntung, supaya kamu itu bahagia. Islam tidak menghendaki pengikutnya itu menjadi orang yang pemalas. Islam tidak menghendaki pengikutnya itu memandang kerja itu hina. Islam mengajarkan kita untuk berusaha dan berikhtiar, karena kebahagiaan dan kenikmatan itu ada pada bekerja. Maka Islam mendidik pengikutnya untuk cinta bekerja dan menghargai pekerjaan sekecil apapun. Usaha. Dan bekerja itu merupakan kewajiban dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan kita di dunia ini, sesuai dengan firman Allah tadi dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 tadi itu. Maka bekerja itu hakikatnya latihan kesabaran. Itu bekerja itu. Kerja itu melatih kita tekun. Kalau mau berhasil kerja itu kerjakan dengan tekun. Bekerja itu melatih kita untuk terampil. Bekerja itu melatih kita untuk melatih kejujuran kita.
Bekerja itu melatih kita taat. Bekerja itu melatih kita mendaya gunakan pikiran. Dan bekerja itu menguatkan tubuh kita. Kalau badan kita ini kita tidak gunakan untuk bekerja dan bergerak, penyakit itu bakal datang. Maka agama mengajarkan kita untuk bekerja, untuk berusaha. Maka Islam itu sangat membenci orang yang pengangguran, ya, orang yang pemalas. Dan Islam itu sangat membenci kebodohan. Karena kemalasan itu lambat laun akan mematikan daya kekuatan tubuh kita. Penyakit itu, Pak, akan datang karena tubuh kita ini nggak digerakkan, ya. Maka Islam itu sangat membenci orang yang pemalas, malas berusaha, malas bekerja, atau orang itu yang menjadi beban terhadap orang lain. Maka perhatikanlah hadis Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Inna atyaba ma'akala rajulu min qasbihi. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan seseorang adalah dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Maka kita kalau melihat perjalanan Nabi, masa kecil Nabi itu jadi pengembala, mengembala kambing dari Bani Sa'ad. Kemudian Nabi itu juga ngambil upahan dari orang-orang sekitar Mekah, mengembala kambing. Dan Rasulullah itu juga bekerja mengambil upahan, mengembala dari orang-orang di luar Mekah. Dan Rasulullah SAW itu sebelum menjadi Nabi, dia dipercayakan oleh Sayyidah Khadijah untuk berdagang. Karena Nabi ini terkenal dengan kejujurannya, amanah. Maka Khadijah mempercayakan kepada Rasulullah untuk berdagang ke negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang Libanon, Suriah. Itu negeri Syam dulu. Namanya sekarang Suriah. Jadi Nabi itu pernah jadi pedagang ke luar negeri, go internasional. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berdagang, dagangan Siti Khadijah mendapatkan keuntungan yang luar biasa karena kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdagang. Itulah yang disebutkan Rasulullah di dalam satu hadisnya, ma'akala ahadun ta'aman qattu khairam min ayyakula min amali yadihi. Kata Rasulullah, tidaklah seseorang itu yang mulia apabila dia apa yang dimakannya itu lebih baik daripada pekerjaan tangannya sendiri. Orang itu akan jadi mulia apabila yang dia nikmati, yang dia makan itu dari hasil daripada pencarian tangannya sendiri. Tidak mengharap dari orang, tidak meminta-minta dari orang. Maka orang-orang yang bekerja itu orang yang mulia. Ya, karena bekerja itu mulia. Mulia bekerja itu. Dan dihargai oleh agama kita Islam. Suatu ketika Rasulullah bertemu dengan Mu'az bin Jabal. Dia bersalaman dengan Mu'az. Maka kata Rasulullah, ya Mu'az, tanganmu terasa kasar waktu salaman. Kata Mu'az, ya Rasulullah, saya bertani karena Madinah itu subur. Maka tangan saya agak kasar.
Apa kata Rasulullah? Ketahuilah olehmu bahwa tangan yang kau gunakan untuk kerja itu diharamkan api neraka menyentuhnya. Begitu penghormatan dalam Islam terhadap orang-orang yang mau bekerja, yang mau berusaha, apalagi seseorang itu masih muda, tenaganya masih kuat, masih mampu, jangan jadi beban orang lain. Jadi Islam itu memandang pekerjaan itu mulia. Tidak ada pekerjaan itu yang buruk dan jelek. Asalkan bekerja itu mencari yang halal, tidak mengambil hak-hak orang lain dan tidak menzolimi orang lain. Dalam kesempatan ini kita akan jelaskan ada 10 keutamaan bekerja dalam Islam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senang bekerja, yang senang berusaha. Apa yang pertama? Bekerja itu lebih mulia dan lebih utama dari ibadah sunnah. Terutama bekerja untuk keluarga, cari nafkah untuk keluarga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi 'alal miskin wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlihi a'zamuha ajral ladzi anfaqtahu 'ala ahlika. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan budak, lalu 1 dinar engkau keluarkan untuk orang miskin, dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau keluarkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar dari amalan-amalan di atas tadi. Artinya 1 dinar yang kita keluarkan untuk istri, anak dan keluarga kita itu lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan yang saya sebutkan di atas tadi. Begitu mulianya seorang kepala rumah tangga kalau dia berusaha. Setiap dia melangkah itu dicatat menjadi 1 amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulia orang bekerja itu. Yang kedua, bekerja itu menjaga kehormatan dan kemuliaan diri sendiri. Menjaga kehormatan kita. Kalau kita meminta-minta, badan sehat, masih kuat, meminta-minta itu jadi hina, Pak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, la ayyahuza ahadukum hablahu fayatiya bihuzmati khatabin ala zahrihi fayabi'uha fayakunallahu biha wajhahu khairun ayyas alan nasa a'tahu aw mana'uhu. Artinya, jika seorang dari kamu itu membawa tali, lalu membawa seikat kayu yang kamu cari di hutan, lalu kamu pikul di punggungmu, kemudian kamu jual kayu itu, lalu Allah menutupi malumu, maka yang demikian itu lebih baik bagimu daripada kamu meminta-minta kepada manusia. Ya, hina orang meminta-minta itu, Pak. Maka Rasulullah mendorong kita, apakah kamu meminta itu dikasih atau tidak dikasih orang? Lebih baik kamu ke hutan, cari kayu, kamu ikat, kamu pikul, lalu kau jual untuk kebutuhan keluargamu. Itu lebih mulia daripada kau meminta-minta. Jadi orang bekerja itu ya menjaga kehormatan diri, menjaga kemuliaan dirinya sendiri.
Karena kalau kita meminta itu Pak, bisa dikasih, bisa tak dikasih. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendorong umatnya untuk rajin bekerja. Yang ketiga, bekerja mencari nafkah itu untuk diri dan keluarga akan terhindar dari azab neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, barang siapa yang mengeluarkan hartanya untuk kepentingan keluarganya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk keluarganya, untuk orang tuanya, lalu Allah mencukupi mereka dengan karunia-Nya, maka amalan tersebut akan membentengi dirinya dari azab api neraka. Itu untuk orang bekerja, khusus orang yang bekerja mencari nafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terhindar dari azab api neraka nanti di akhirat. Yang keempat, bekerja itu sebagai ladang amal. Ini ladang amal itu untuk mendapatkan pahala. Bekerja itu ibadah. Jadi yakini kerja itu ibadah. Kita keluar dari bendol pintu baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, istri dan anakku ini amanah. Karena amanah aku harus penuhi kebutuhannya. Maka setiap persendian kita yang kita gunakan untuk bekerja ini diberikan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang sia-sia, Pak. Para nabi juga dulu bekerja. Nabi Idris itu tukang jahit. Ya, Nabi Zakaria itu tukang kayu. Nabi Daud itu tukang besi. Semua para rasul itu bekerja, berusaha. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas Rasulullah itu mendorong sahabat-sahabat ketika terjadi perang Khandaq, perang Parit. Maka Rasulullah itu bersama sahabat-sahabatnya menggali parit dengan berkeringat. Ketika membangun Masjid Nabawi, maka Rasulullah itu mengangkat batu untuk membangun Masjid Nabawi. Jadi itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mendorong umatnya ini untuk cinta bekerja, cinta berusaha, berikhtiar dalam hidup kita ini. Yang kelima, bekerja itu mendidik kita menjadi orang yang sabar. Ada nilai pendidikan di situ, Pak. Bekerja itu mendidik kita menjadi orang yang gigih, tidak cepat putus asa. Ya, itu Abdurrahman bin Auf, itu seorang pedagang, Pak. Utsman bin Affan itu orang kaya. Ya, Abdurrahman bin Auf itu pernah menyumbangkan kepada perjuangan Rasul 700 ekor unta. Itu Abdurrahman bin Auf, pedagang yang berhasil. Utsman bin Affan sampai sekarang wakafnya itu masih ada di Mekah, bentuk hotel. Utsman itu sudah wafat 14 abad yang lalu, tapi hasilnya itu masih dinikmati sampai sekarang. Itulah menjadi amal jariah kepada kita. Ya, sampai begitu luar biasanya sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana perjuangan Khadijah sampai habis hartanya untuk perjuangan Islam. Sampai ketika dia akan wafat, dia bilang kepada anaknya Fatimah, sampaikan kepada ayahmu, nanti kalau seandainya aku wafat, maka aku minta kain kafanku adalah serban yang dipakai oleh Rasulullah. Sampai begitu hebat pengorbanan Khadijah yang merupakan orang terkaya di Mekah itu, Pak. Pengorbanan terhadap Islam dengan hartanya. Jadi Rasulullah itu punya kekuatan 4. Kekuatan Islam itu harus ditopang oleh yang 4 ini. Pertama, orang tua yang selalu memberikan motivasi dan nasihat. Yang kedua, Umar sebagai orang yang keras, orang lapangan dia, Pak.
Kita butuh orang lapangan, orang keras, orang tegas. Ya. Yang ketiga adalah Utsman, orang kaya, penyokong dana. Kita butuhkan dalam perjuangan Islam. Dan yang keempat adalah Sayyidina Ali, seorang pemuda yang punya tenaga, semangat yang luar biasa. 4 pilar ini kita butuhkan. Tapi jangan lupa pilar berikutnya adalah wanita. Seperti Khadijah, Asma, Fatimah, Aisyah dan sebagainya. Itu pilar-pilar yang membesarkan agama kita Islam. Mereka semua itu berkorban, Pak, dengan harta mereka. Para jemaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bekerja itu mendidik kita menjadi disiplin. Bekerja itu mendidik kita jangan sampai putus asa. Bekerja itu juga mendidik kita untuk rapi dan tertib. Apa kata Rasulullah di dalam satu hadisnya? Innallaha yuhibbu idza amali ahadukum amalan ay yumkinahu. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu cinta kepada seseorang di antara kamu yang apabila mengerjakan suatu pekerjaan, dia rapikan pekerjaannya itu. Dia betulkan pekerjaannya itu. Dia baguskan pekerjaannya itu. Itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, keutamaan bekerja itu menghargai terhadap hasil yang dicapai. Seberapa kecil pun hasil yang kita capai adalah berkat usaha kita. Dan itu wajib kita hargai. Maka kita merasakan susah mendapatkan sesuatu, Pak. Sehingga kita menghargai pekerjaan kita itu. Kita tidak akan keluarkan harta kita itu kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tak berguna, yang untuk poya-poya dalam hidup kita. Karena mendapatkannya itu susah, sehingga kalau untuk berpoya-poya kita berpikir 2 kali. Itu salah satu bentuk orang yang bekerja menghargai daripada hasil pekerjaannya. Hebat bekerja itu, Pak. Ya. Yang ketujuh adalah orang yang bekerja itu nanti saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, wajahnya tuh berseri-seri. Ya, wajahnya tuh berseri-seri. Makanya ada hadis Nabi, orang yang menganggap dirinya miskin, ya padahal orang mampu, tapi menganggap dirinya ini miskin, meminta-minta kepada orang, nanti di akhirat dia ketemu sama Allah, wajahnya ini tak ada dagingnya. Ya, wajahnya ini, Pak, hilang dagingnya. Cacat wajahnya itu, Pak. Mampu tapi menganggap dirinya tak mampu. Nah, inilah dia. Makanya orang-orang yang bekerja di dunia ini nanti di akhirat bertemu dengan Allah, wajahnya tuh berseri-seri. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, barang siapa yang mencari kehidupan dunia dengan halal, dengan baik, halal dan baik, halalan thayyiba, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang berseri-seri laksana rembulan. Berseri wajahnya. Ini tanda orang yang dulu di dunia rajin ibadah dan rajin berusaha dalam hidup ini. Makanya orang yang paling baik itu, Pak, seimbang. Seimbang kata Nabi. Ya, ngejar akhirat tapi jangan tinggal dunia. Ya, kejar dunia, jangan juga tinggal akhirat. Seimbang. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang bekerja untuk dunia tapi tidak meninggalkan akhiratnya, atau orang yang beribadah untuk akhiratnya tapi tidak meninggalkan dunianya. Seimbang. Islam mengajarkan begitu, Pak. Seimbang, karena kita masih tinggal di dunia ini. Ini milik Allah.
yang harus kita nikmati. Cari rezeki Allah yang halal, yang diridhoi, tidak menyakiti, tidak menzolimi orang. Mudah-mudahan hidupnya berkah. Ya, berkah itu bukan nunggu banyak. Berkah itu bukan nunggu banyak. Sedikit pun kalau berkah bermanfaat bagi kita. Banyak pun kalau nggak berkah, nggak ada gunanya sama kita, nggak nyamankan diri kita. Ya, yang kedelapan, orang yang bekerja itu lelah akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana hadisnya? Saya bacakan hadisnya ya. Man amsakallan min amali yadaihi amsa maghfuran lahu. Kata Rasulullah, barang siapa yang di waktu sore, di waktu malam merasa lelah, merasa capek bekerja waktu siang, dia ikhlas, dia sabar, dia bekerja dengan kedua tangannya, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Bekerja dia siang, lelah dia malam, dia ikhlas, dia sabar. Karena ini amanah, ini perintah. Kerja itu perintah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam kita lelah, kita ikhlas, maka dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, apa keutamaan bekerja itu? Bekerja mencari nafkah akan mendapatkan pahala setara dengan sedekah. Setara dengan sedekah. Hadisnya, Rasulullah bersabda dalam hadisnya, tidak ada yang lebih baik dari usaha seseorang kecuali dari hasil tangannya bekerja sendiri. Dan apa saja yang dinafkahkannya, yang diberikan oleh seseorang kepada dirinya, untuk dirinya ini, dan kepada istrinya, untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, semuanya bernilai sedekah. Jadi kita memberikan nafkah, belanja kepada istri itu sedekah, memberikan kepada anak-anak itu sedekah, nilainya sama dengan sedekah, coba. Ya. Sampai kepada keluarga kita juga sedekah nilainya. Yang ke-10, apa keutamaan bekerja itu? Keutamaan bekerja itu akan membuat orang semangat dalam hidup. Kalau enggak lagi bekerja dia Pak, semangatnya tuh turun. Ya. Maka Rasulullah tuh selalu mengingatkan, berpagi-pagi kalian. Karena di dalam kepagian itu ada berkah, subuh keluar. Karena subuh itu ada keberkahan. Di saat subuh itu pintu langit rezeki itu terbuka. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Ahrij ala ma yanfa'uka wasta'id billah wala ta'ziz." Bersemangatlah kalian. Rasulullah menyuruh kita bersemangat, jangan malas. Ya, bersemangatlah kalian melakukan hal-hal yang bermanfaat. Apa itu bekerja? Semangat kita bekerja, berusaha untukmu dan minta tolong kepada Allah. Jangan kamu malas. Kalau kita sudah malas, Pak, menderitanya tuh dunia akhirat. Malas kerja, miskin. Malas menuntut ilmu, bodoh. Malas ibadah, masuk neraka. Jadi orang malas itu enggak ada tempatnya sebetulnya. Ya, malas itu enggak ada tempatnya, enggak bikin orang maju. Ya, maka kita disuruh berdoa supaya jangan jadi orang malas. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung dari sifat malas. Ya, kadang-kadang ada kita temukan untuk dunia malas, untuk akhirat malas. Ah, inilah dia. Untuk dunia tak semangat, untuk akhirat juga tak semangat. Apa yang bisa kita dapatkan dari seseorang? Inilah agama kita Islam, mengajarkan kita
untuk kita ini jadilah pribadi-pribadi yang rajin untuk dunianya, rajin juga untuk akhiratnya, seimbang dalam hidup kita ini. Jangan ada kesan kita ini pemalas, ya. Makanya Sayyidina Umar pernah melihat orang di masjid berzikir-zikir pagi. Kerja kalian, usaha. Ini ibadah sunnah, karena bekerja itu ada wajibnya, ada sunnahnya di situ. Sampai begitulah Sayyidina Umar mengajari kita. Tidak pernah Allah tuh menurunkan sesuatu dari langit. Bekerja, jemput rezeki itu. Ya, karena di situ ada perintah wajib, tetapi di situ juga ada amalan-amalan sunat yang bisa kita lakukan. Jadilah diri kita, motivasilah diri kita menjadi orang-orang yang rajin berusaha untuk keluarga kita. Tataplah masa depan yang lebih baik. Ya, terutama bagi kita umat Islam, harus dunia ini kalau ingin Anda kuasai, kata Rasulullah, dua hal yang harus kita peroleh. Yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua mal. Ilmu itu pendidikan, mal itu ekonomi. Kalau Islam mau berperan, maka dua hal ini kata Rasulullah harus kita pegang, harus kita kendalikan. Pendidikan, ya, dan mal. Itulah harta, ekonomi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, berguna bagi kita semua, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua menjadi hamba-hambanya yang rajin dalam berusaha dan bekerja, dan kita dijauhkan dari sifat malas dalam kehidupan kita ini. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.